طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Allah. Ya. Dapat sehat senang atau tidak, Pak, Bu? Bisa duduk di sini, bisa naik lantai 2 ini. Yang kakinya sudah encok-encok nggak bisa naik. Senang atau tidak? Alhamdulillah. Bahagia atau tidak? Ya. Fabidzalika falyafrahu. Kita diberikan badan sehat, akal yang sehat, ya, keadaan yang aman. Alhamdulillah. Kita aman atau tidak, Pak? Aman. Alhamdulillah. Kemarin sedikit terjadi chaos di beberapa titik di Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bangsa Indonesia untuk menghadapi segala kekacauan. Baik para pemimpinnya, pejabatnya maupun rakyatnya, semoga diberikan kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menjadi penyebab kekacauan negeri ini. Negeri yang sudah Allah amanahkan kepada kita, kemerdekaan yang telah Allah anugerahkan kepada kita, jangan kita rusak. Mari kita syukuri bersama. Karunia Allah, berkat rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu. Hendaklah mereka berbahagia. Rahmat Allah yang paling agung kepada umat manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat lain Allah sampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, tidaklah kami mengutusmu kecuali engkau sebagai rahmat untuk alamin, semesta alam ini. Tadi di ayat pertama yang saya sampaikan, hendaklah kalian berbahagia, bergembira karena karunia dan rahmat Allah. Maka rahmat Allah untuk semesta alam ini yang terbesar adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka patut berbahagia atau tidak? Harus berbahagia. Kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa terlahir di atas muka bumi ini dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat Islam kita, nikmat iman kita ini sudah melebihi dari cukup. Seandainya tidak kita diberikan atau seandainya Allah tidak memberikan kepada kita kecuali Islam dan iman pada hati, jiwa dan hidup kita ini, sudah cukup. Tidak diberikan yang lain ya, kecuali Islam dan iman, sudah cukup itu bagi orang yang mengetahui. Ya. Alhamdulillah kita nggak hanya diberikan Islam, nggak hanya diberikan iman yang merupakan cerminan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diberikan negara yang merdeka, alhamdulillah. Diberikan nikmat sehat, sehat badan, sehat akal kita. Diberikan rezeki, alhamdulillah hari ini kita bangun sudah bisa makan, betul? Betul. Badan kita sehat, keadaan kita aman. Siapa yang mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Maka seakan-akan dia telah diberikan kenikmatan dunia dengan segala kemewahannya. Kata beliau Al-Imam Asy-Syafi'i, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Jika engkau Bapak memiliki hati yang qanaah. Qanaah itu nerimo pandume Gusti Allah Subhanahu wa taala. Menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Qanaah, ridho, ikhlas. Hari ini dapat rezeki 100.000, alhamdulillah. 10.000 pun alhamdulillah. Sebagaimana alhamdulillah kita ketika kita mendapatkan 1 juta. Qanaah itu. Sedikit banyaknya yang telah Allah berikan, kita ikhlas, syukur dan ridho, tidak tamak terhadap apa yang di tangan orang lain dari dunia ini. Kalau kita tamak melihat apa yang ada di tangan orang lain, gak ada syukurnya, gak ada bahagianya hadirin.
Padahal beliau mengatakan, kalau kau bersyukur, hatimu qanaah, ikhlas, ridho, sebesar apapun yang Allah berikan kepadamu, maka Anda sama dengan raja dunia. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukur atau tidak, Pak? Dilahirkannya Rasulullah 1500 tahun yang lalu, Masya Allah, adalah cahaya untuk semesta alam ini. Dan kita yang kecipratan cahaya tersebut, syukur, alhamdulillah, karena kita berada di jalan yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gariskan, ya, yaitu jalan Islam. Ya, maka kita bergembira di momen yang luar biasa di bulan Rabiul Awal 12. Rabiul Awal, ada beberapa yang mengatakan, oh tidak, 12 Rabiul Awal. Perbedaan pendapat memang terjadi di mana-mana, dan dalam momen apapun banyak terjadi perbedaan pendapat. Ya. Akan tetapi momen Rabiul Awal ini kita mengingat Rasulullah, memperbarui cinta kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan, kenapa setahun sekali cinta pada Rasul? Enggak, kenapa? Kita enggak setahun sekali. Setiap saat, setiap detik, setiap nafas yang kita hembuskan, di situ ada cinta kita kepada Rasulullah. Di situ ada tauladan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Ya. Adapun per tahun seandainya dirayakan dengan lebih besar, itu momennya, gitu, syiarnya, begitu. Sehingga umat ini ingat tentang kebesaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lalai untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai aspek kehidupannya. Sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pejabat, sebagai presiden, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedagang, sebagai pemimpin perang, sebagai prajurit, karena beliau dalam setiap perang tidak absen, selalu berada di garis depan. Ya. Sebagai seorang sahabat yang memiliki sahabat lain, sebagai seorang doro atau tuan yang memiliki pembantu, sebagai seorang ayah, tauladan tersebut bisa kita ambil dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, tauladan yang sangat baik, lakum bagi kalian. Tentunya itu liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi mereka yang menginginkan Allah wal yaumal akhir, menginginkan bahagia di hari akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang selalu terpaut hatinya dengan Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang bisa mengambil tauladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya sebagai umat Rasulullah selalu meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap aspek kehidupan kita. Allahumma amin. Alhamdulillah. Apa saja yang mesti kita lakukan dalam momen ini? Apa saja yang mesti kita ingatkan, saling mengingatkan satu sama lain? Yang pertama, tilawatul Quran. Perbanyaklah baca Quran. Hadis Rasulullah, perintah Rasulullah, tauladan Rasulullah dalam Al-Quran begitu banyak sekali, hadirin. Bahkan sering saya sampaikan dalam ceramah, jalan ekspres menuju Allah, menuju ridho Allah, menuju surga Allah adalah Al-Quran. Maka barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, membacanya, menghafalnya, memahaminya, mengkajinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, keluar sebagian hartanya di jalan Al-Quran, menafkahi orang-orang yang menghafal Al-Quran, tidak akan pernah merugi dunia dan akhirat. Semakin Allah berkahi hidup orang tersebut. Man syaghalahu dzikri, man syaghalahu Al-Qur'anu, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran, an zikri wa mas'alati, bahkan mungkin dia nggak sempat meminta-minta kepada Allah karena sibuk dengan Al-Quran. Masya Allah. A'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin, kata Rasulullah dalam hadis qudsinya.
saya akan berikan kepada dia yang lebih afdol dari yang diminta-minta oleh orang-orang yang meminta-minta. Banyak orang yang hari-harinya, detik-detiknya memohon kepada Allah, berdoa, luar biasa banyak doa. Tapi mengesampingkan Al-Quran, padahal dia yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Seandainya terlupakan untuk meminta kepada Allah, Allah berikan lebih dari apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Al-Quran. Lebih dari itu hadirin, kelak di hari kiamat ketika kita kebingungan mencari pertolongan, anak-anak kita lari, istri kita lari, suami kita lari, sahabat kita nggak bisa mendekati kita, orang tua kita nggak bisa mendekati kita, masing-masing sibuk, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih, masing-masing sibuk mencari keselamatannya sendiri-sendiri. Tiba-tiba datang sahabat kita yang namanya Al-Quran tadi. Kemudian dia mengatakan, sayalah Al-Quran yang dulu malam-malam engkau tadarusan membacaku, engkau rela berdiri panjang, khususnya di bulan Ramadan. Imamnya membaca panjang sampai 20 rakaat nih Ustaz Raghib, Masya Allah. Kita ikhlas rela mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran yang luar biasa. Kau rela tidak tidur, kau tahan kantukmu demi untuk mendengarkanku. Bahkan siangnya engkau rela berdahaga, kehausan, melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Sekarang saya datang, waktunya saya menolongmu, kata Al-Quran. Kebahagiaan yang luar biasa. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi sahabatnya. Maka hadirin, nganggur kita adalah Al-Quran. Ya, dimanapun. Ya, ini ada tauladan yang baik sekali. Guru-guru kita di Mesir, ya, mereka itu beda dengan guru-guru kita di Indonesia. Mobilnya bagus, naiknya ada sopir pribadi. Kebanyakan guru-guru kita di Mesir naik bis umum, angkutan umum. Sambil menunggu kadang berdiri nggak dapat tempat duduk, mereka sambil tilawah Al-Quran. Di tangannya ada pegang Al-Quran. Di awal-awal saya ke Mesir itu belum ada itu HP Android. Di tangan mereka Quran-Quran, mushaf-mushaf. Sekarang di tangan mereka HP dan mereka sambil membaca Al-Quran. Masya Allah. Para penumpang kita nggak jarang melihat dari mereka yang duduk-duduk di bis-bis itu mereka sambil membaca Al-Quran. Penjual toko-toko mereka mengisi waktu-waktu kosongnya dengan membaca Al-Quran. Masya Allah. Al-Quran adalah kekuatan iman mereka hadirin. Maka jangan malu hadirin yang pedagang sambil menunggu pembeli datang membaca Al-Quran. Apalagi posisinya di masjid. Posisi sudah di masjid jangan digunakan untuk ngobrol ngalor ngidul nggak jelas. Atau malah ngobrol tentang dunia. Gunakan untuk bermunajat kepada Allah, diskusi dengan Allah dengan cara apa? Membaca Al-Quran hadirin. Tadarusan alhamdulillah Masjid Al-Hamra ini sering sekali khataman. Ikuti hadiri. Jangan sampai seumur hidup kita nggak pernah khatam Al-Quran, baik mendengar maupun membaca. Jangan sampai. Karena Al-Quran ini akan datang menjadi saksi, menjadi pembela, menjadi penolong yang dipimpin oleh Al-Baqarah dan Ali Imran nanti. Al-Baqarah dan Ali Imran nanti memimpin, berada di barisan yang depan, membela orang-orang yang selama ini memperjuangkannya, membacanya, mengamalkannya, menghafalnya, dan seterusnya. Bayangkan 114 surat dalam Al-Quran yang kita temani selama di dunia, jadi sahabat kita selama di dunia, semua berbondong-bondong untuk menghibur kita di hari kiamat. Masya Allah. Maka momen yang terpenting untuk kita ingatkan diri kita dan hadirin sekalian, di Rabiul Awal 12 ini, banyaklah membersamai Al-Quran. Perbanyaklah membersamai Al-Quran. Siap bapak-bapak, ibu-ibu? Alhamdulillah. Ustaz, saya bacanya masih grutal-gratul. Bacanya masih enggak lancar. Loh, Al-Quran ini Pak, Anda bacanya lancar atau enggak lancar tetap dapat pahala. Masya Allah. Ustaz, saya masih salah-salah. Takut kalau salah malah berdosa. Yang penting kan Bapak masih sudah berusaha untuk belajar, untuk benar bacanya. Gara-gara takut salah, kemudian enggak mau baca Quran, ya ini lebih salah lagi. Kalau Anda takut salah, ya berbanyak mempelajari Al-Quran dengan membacanya. Biar lama-lama bisa. Tuh kan. Seperti itu. Masya Allah.
Yang kedua yang patut kita tauladani dari Rasulullah di bulan Rabiul Awal 12 ini adalah zikrullah, perbanyak zikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha zikran katsira. Ini ketika di tangan kita nggak ada mushaf Al-Quran, kita nggak sempat membuka, kalau mau murojaah hafalan pun nggak ada hafalan, maka solusi keduanya adalah zikir kepada Allah. Astaghfirullah hafal kan Pak? Alhamdulillah hafal, subhanallah hafal, la ilaha illallah hafal. Zikir-zikir kepada Allah. Subhanallah, sebulan sekali di sini Ustaz. Abdus Syukur mengajak kita zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan kita lafaz-lafaznya untuk kita hafal. Tidak sebulan sekali saja mestinya kita datangi gitu kan. Setiap saat, setiap hari, setiap lisan ini kering, kita basahi dengan zikrullah. Hendaklah lisanmu selalu basah dengan zikrullah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Witir yang ketiga, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah. Tenang gak hatinya Pak saat zikir? Tenang, adem, ayem hati. Perbanyak istighfar, astaghfirullah. Man lazimal istighfar, siapa yang selalu melazimi istighfar, jadikan istighfar sebagai pembasah lisan dan bibirnya, maka Allah akan keluarkan dia dari segala kesempitan. Allah akan bukakan untuk dia segala kelonggaran. Allah akan kirimkan rezeki untuk dia dari arah-arah yang gak pernah dia duga-duga. Istighfar Pak. Istighfar jangan karena saat salah dan dosa doang. Tadi lihat maksiat baru istighfar, bukan Pak. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kalian semuanya kepada Allah Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sungguhnya Dia Allah yang Maha mengampuni. Apa kata Allah dalam surat Nuh? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan kirimkan air hujan kepada kalian dengan begitu deras. Air hujan itu ibarat rezeki. Karena turun ke bumi yang kering, kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman, padi, dan lain sebagainya, menimbulkan rezeki. Maksudnya dengan banyak beristighfar Allah kirimkan rezeki yang begitu deras. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah berikan untuk kalian harta yang melimpah, anak. Allah kirimkan untuk kalian sungai-sungai yang mengalir dan juga surga dari Allah untuk para orang-orang yang beristighfar tersebut. Istighfar, hadirin, perbanyak istighfar. Siapa yang rezekinya seret, perbanyak istighfar hadirin. Siapa yang rezekinya mau bertambah, perbanyak istighfar hadirin. Tapi jangan minta harta dalam istighfar, minta ridha Allah. Salah niat jangan sampai. Istighfar kita, zikrullah kita, tilawah Quran kita, walaupun faedah dunianya luar biasa, tapi jangan sampai kita salah niat, kita istighfarnya pengen dapat jatah imbalan dari Allah. Kemudian kalau nggak dapat jatah imbalan dari Allah, kita kecewa sama Allah. Kita dibohongi Pak Ustadz, dibohongi oleh Rasulullah. Nauzubillah min dzalik. Allah sedang mengujimu dengan istighfarmu, dengan zikrullahmu. Allah sudah mencatatmu di hadapan Allah, di sisi Allah. Begitu Anda mulia di hadapannya. Ketika Allah tidak menurunkan jatahmu di dunia, tapi Allah sudah mencatatmu di sisinya, itu sudah cukup. Masya Allah. Syukur-syukur Allah memberikan jatahmu di dunia. Alhamdulillah. Harus lebih tambah lagi syukurnya. Zikrullah yang kedua hadirin.
Yang ketiga hadirin, as-salatu 'alan nabi, memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan yang hebat yang mesti kita amalkan untuk menjaga iman kita, cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, keberkahan hidup kita adalah bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang panjang solawat Ibrahim itu hadirin yang biasa kita baca di tasyahud akhir saat sholat. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Kepanjangan Ustadz, saya pengen banyak, targetnya sehari 1000 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semakin lidah ini, lisan ini, bibir ini basah menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin berkah hidup kita. Perbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, siapa yang 1 kali solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi biha asyran, Allah akan balas untuk orang tersebut 10 kali solawat. Maksudnya apa? Solawat kita untuk Rasulullah, kita memohonkan kepada Allah untuk Rasulullah. Adapun solawat Allah untuk kita, Allah kirimkan untuk kita barokahnya, Allah kirimkan untuk kita rahmatnya, Allah kirimkan untuk kita kemudahan-kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak solawat. Ini yang ketiga hadirin. Yang keempat adalah it'amut ta'am, berupaya untuk memberi makan kepada orang lain, khususnya fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Di antara ciri hamba-hamba Allah yang saleh, mereka orang-orang yang diridhoi Allah adalah suka memberi makan kepada orang lain. Bahkan memberi makan kepada orang lain ini termasuk afdolul a'mal, amal yang paling afdol dan yang sangat dianjurkan. Kita berbagi hadirin. Jangan sampai kita sebagai tetangga masak-masak yang banyak, baunya semerbak ke kanan kiri. Tetangga kanan kiri kita hanya kecipratan bau hadirin. Zolim ini namanya. Bagilah ke mereka. Ya, bagilah ke mereka. Ustadz, saya mau berbagi tapi tidak bisa mengkoordinirnya. Saya mau 10 orang, 20 orang, 50 orang. Alhamdulillah, banyak masjid yang bisa mengkoordinir itu, memberi makan. Masya Allah. Dan kita ucapkan banyak terima kasih. Ya, pengurus Al-Hamra ini dengan pembinanya dan pemimpin yayasannya. Amalan Rasulullah atau sunnah Rasulullah ini selalu dihidupkan. Alhamdulillah. Ya, kita tiru hadirin. Jangan kita jadi orang yang menerima hasil doang, tapi kita harus memberikan gitu loh. Jadilah tangan selalu di atas. Jangan pilih jadi tangan yang di bawah gitu kan. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Walaupun semuanya dapat pahala ya, akan tetapi ketika kita memberi sebanyak-banyaknya, tentunya itu lebih baik daripada kita menerima sebanyak-banyaknya. Jadilah orang yang rela berkorban. Ya, seperti itu. Memberi makan hadirin. Bersedekah yang keempat, yang kelima deng. Yang kelima bersedekah. Ya, perbanyak bersedekah sebagai tauladan kita, tauladan Rasulullah untuk kita. Ya, Rasulullah suka bersedekah. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Dikatakan Rasulullah ini sangat dermawan dan sangat dermawan sekali. Khususnya saat datang bulan Ramadan, seperti angin yang bertiup kencang. Tidak ada yang lewat membutuhkan pertolongan beliau kecuali ditolong oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak sedekah. Selanjutnya at-tahadi, saling memberi hadiah. Tahadu tahabu, kata Rasulullah. Salinglah memberi hadiah. Kita saling kenal satu sama lain. Teman duduk ini, ya, surprise lah. Temannya kasih sarung gitu kan. Sekarang melihat sarung temannya tersebut sudah, oh ya, sudah lecek. Kasih hadiah sarung tersebut. Dia pasti senang sekali. Masya Allah. Jangan berharap mendapatkan hadiahnya selalu, tapi berusaha untuk memberi hadiah begitu. Ya, karena dengan kita memberi hadiah, kita akan memunculkan cinta dan kasih sayang.
Seperti itu. Dan banyak lagi yang mesti kita lakukan, silatul arham, silaturahim, keluarga kita, ya kan? Yang selama ini mutung dengan kita, nggak mau berhubungan lagi dengan kita, jangan menunggu walaupun kita yang tidak bersalah, dia yang memang nggak jelas, kita yang memulai hadirin. Al-wasilun, orang-orang yang bersilaturahim itu mereka yang menyambung hubungan kepada orang-orang yang mutung dengan dia, bukan dia yang menyambung hubungan kepada yang sudah nyambung dengan dia. Itu hakikat silaturahim. Apalagi mereka dalam keadaan baik-baik saja, kita jaga hubungan baik ini, jangan sampai terputus, ya. Mampu untuk berkunjung ke rumahnya, kita lakukan. Nggak ada tenaga, nggak ada biaya untuk berkunjung, alhamdulillah nomor masih ada, kita telepon, ya kan. Takut mengganggu, kita SMS atau kirim pesan lewat WhatsApp dan seterusnya. Bersilaturahim begitu penting. Di antaranya adalah barang siapa yang menginginkan rezekinya longgar, luas, ajalnya ditunda atau umurnya diperpanjang, maka hendaklah dia bersilaturahim, hadirin. Dan yang penting sekali adalah mudarasatus siratin nabawiyah, mengkaji sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa meneladani Rasulullah dengan sempurna. Ya. Kita ini yang banyak kekurangan, lemah sekali. Membaca sirah Nabi, banyak kitab-kitab ya yang tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin negara, sebagai seorang pedagang, ya, sebagai pemimpin perang, ya. Banyak sekali kitab-kitab yang ada dan perlu kita kaji di setiap saat. Makanya kajian-kajian di masjid pasti ada sirah. Itu harus itu. Ya. Kemudian melonggarkan al-usrah wal aqarib, memberikan kelonggaran kepada keluarga, anak dan istri dan karib kerabat kita. Ini di momen yang luar biasa ini. Karena itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekahmu kepada keluargamu, kepada anakmu, atau apa yang kau berikan kepada keluargamu, itu nilainya 2, kepada kerabatmu itu nilainya 2 dibanding orang lain. Kalau orang lain kau bersedekah 1, kalau dengan kerabatmu kau bersedekah plus silaturahim dapat 2. Ya, dilonggarkan. Yang punya rezeki lebih, bapak-bapak, istrinya dikasih lebih, anaknya dikasih lebih, ya, makanannya diperbaiki, ya. Hubban li Rasulillah, karena cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian adalah tazakkuru hadyin nabi ma'a ahli baitihi. Memperbanyak mengingatkan keluarganya tentang tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang harus juga dilakukan, Pak. Bapak yang sering datang pengajian ke masjid, anak dan istrinya mungkin belum datang, pulang ke rumah harus disampaikan tadi ngajinya apa saja. Duduk kumpul dengan istri, dengan anak, disampaikan apa yang dia pahami tadi. Ya. Kalau bapak ngaji, datang pengajian ingin mendapatkan ridha Allah, surga Allah, jalan menuju ridha dan surga Allah, ajak juga anak dan istri kita. Kalau bisa mereka ikut datang ke masjid, alhamdulillah. Kalau enggak, berarti saat kita pulang dari pengajian, duduk sama mereka 10 menit, 15 menit, sampaikan intisari dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Khususnya berkaitan dengan akhlak Rasulullah di momen Rabiul Awal ini. Ya. Kemudian yang terakhir hadirin, al-ijtima' ala dzikrillah fi baitin min buyutillah, memperbanyak datang ke kajian. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan di situ, dia mendengarkan pengajian, menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan dia menuju surga. Ini di antara tauladan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam inginkan untuk kita lakukan. Ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah-rumah Allah, majelis-majelis taklim, masjid, ya. Di situ dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, mereka diperdengarkan tentang tafsir-tafsir Al-Qur'an, tafsir-tafsir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan tentang akhirat, diingatkan tentang hakikat kehidupan dunia, mesti apa kita dalam kehidupan ini. Diingatkan tentang kewajiban kita sebagai hamba Allah.
Maka Allah akan kirimkan rahmatnya, Allah akan kirimkan para malaikatnya untuk mengelilingi mereka dengan sayap-sayapnya, karena malaikat suka orang-orang yang datang dalam pengajian. Ridon bima yasna. Kemudian Allah bangga-banggakan mereka di hadapan makhluk-makhluknya yang ada di hadapannya. Masya Allah. Datang ke pengajian, berkumpul di suatu tempat, di situ ada Quran dibacakan, ada hadis diucapkan, ada sirah Nabi diajarkan, maka disitulah yang mesti kita banyak lakukan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang patut kita teladani dari Rasulullah sebagaimana amanah dari DKM Masjid adalah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana bulan yang lalu kita membahas tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadirin. Yang pertama, sebelum sholat ada azan, bergegas menuju masjid. Jangan menunggu mendekati qomat baru datang ke masjid. Ya kan, gara-gara yang berdagang ini dekat-dekat pasar ya. Takut nanti kan lumayan Ustadz antara azan dan qomat 15-20 menit. Dagang datang sekitar 10 orang Ustadz. Kalau saya tutup sekarang menuju ke masjid, wah 10 orang ini saya bangkrut Ustadz. Ntar saya balik dari masjid nggak ada lagi yang datang. Nah, kalau pikirannya udah begitu, udah suuzon begitu, ya udah terjadi betul. Tapi kalau dia positive thinking, kemudian dia merubah pikirannya, panggilan Allah harus dipersegerakan, tidak boleh ditunda. Rezeki milik Allah itu sudah ditetapkan, ya sudah ditetapkan hadirin. Ya, kata beliau Al Imam Asy-Syafi'i, la yazidu rizqaka al-ana'u wa la yanqusuhu at-ta'anni. Rezekimu yang sudah ditetapkan tersebut tidak akan pernah bertambah sekalipun kau al-ana', kerja keras dan ngoyo. Walaupun itu wasilah untuk mendapatkan rezeki lebih banyak, akan tetapi ketetapan Allah sudah. Dan tidak pula Allah kurangkan kalau engkau at-ta'anni, pelan-pelan nyantai. Ya, Allah sudah ditetapkan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah yang Maha memberi rezeki. Bersegera datang ke masjid. Jalan dalam keadaan tenang. Karena jalan Anda menuju masjid itu sudah terhitung amaliyat sholat, proses Anda sholat. Maka jangan buru-buru, jangan lari. Ada beberapa yang saya lihat karena udah mendekati qomat atau sudah rakaat pertama, takut ketinggalan jamaah, kehilangan 27 derajat pahala jamaah, akhirnya lari. Ya kan? Lupa akhirnya dia sholat gak wudu. Nah, gara-gara buru-buru tadi hadirin. Pernah kejadian atau enggak Pak? Halo, ngaku. Atau dia udah wudu di rumah karena buru-buru lari, akhirnya apa? Sampai di masjid sholatnya tidak dimulai dengan takbiratul ihram. Nah, kalau sudah dia sholat tidak memulainya dengan takbiratul ihram, padahal kita kemarin sampaikan rukun sholat itu harus takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Dia sholat, lihat imamnya sedang sujud, tanpa apa-apa langsung nyosor sujud dia. Tidak takbiratul ihram, tidak apa. Masya Allah. Tak boleh ya Pak. Boleh. Tenang ya. Ya, tenang. Fa'alaikum bisakinati, harus tenang. Jalannya menuju masjid tenang. Jangan sampai masjid kemudian kita engkos-engkosan, nafasnya mau putus. Kemudian kita mau sholat sunnah kayak dalam keadaan enggak tenang. Jangan. Ini dalam sholat seperti itu ya. Jangan buru-buru. Ya, tetap diusahakan biar enggak terlambat. Sebelum qomat sudah berjalan, atau bahkan sebelum azan sudah berjalan menuju masjid kalau rumahnya jauh gitu. Ini tauladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian saat memasuki sholat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara yang diajarkan adalah membaca istiftah. Setelah takbir Allahu Akbar, membaca istiftah. Tentang niat diucapkan pakai lisan ataupun tidak, kemarin sudah kita bahas. Perbedaan pendapat para ulama, ya intinya niat itu ada di hati. Ya, Rasulullah berniat, kemudian takbir Allahu Akbar. Setelah itu Rasulullah membaca istiftah. Ada yang pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama, dan seterusnya. Ada yang Allahu Akbar kabi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Itu semuanya diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak
membedakan antara Anda yang ikut Ormas NU atau Anda yang ikut Ormas Muhammadiyah. Mau pilih yang mana silahkan, tergantung yang Anda hafal, ya kan? Mau hafalannya yang bait bani monggo, yang ini wajah tu wajahiyah monggo, silahkan. Ya. Kemudian mengangkat kedua tangannya, ya, dengan menjulurkan jari-jarinya ini ke arah kiblat, mendekati telinganya atau kedua pundaknya, ya. Mendekati telinganya atau kedua pundaknya. Ya, hadirin. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awudz terlebih dahulu sebelum membaca Al-Fatihah. Ini juga kemarin sudah kita bahas, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah baca Bismillah ataukah tidak? Ya, kemarin kita menguatkan pakai Bismillah, ya, pakai Bismillah. Bagi mereka yang tidak menggunakan Bismillah, jangan disalahkan, ya, karena mereka punya pendapat juga. Begitu, mengatakan bismillah bukan awal daripada surat Al-Fatihah, tidak ada masalah. Yang bermasalah itu ketika dia sholat nggak baca Fatihah, padahal dia hafal Fatihah. Maka barang siapa yang sholat nggak baca Fatihah, la sholatalah, tidak ada sholat baginya, artinya tidak sah sholatnya. Kecuali dia yang baru masuk Islam belum hafal Fatihah, nggak ada masalah, nggak pakai Fatihah, ya, seperti itu. Ya. Kemudian membaca Al-Fatihah. Wa kana lahu saktatani saktatun bainat takbirati wal qiraati. Ya. Berhenti sejenak setelah membaca untuk kemudian membaca surat yang lain. Setelah Al-Fatihah kita membaca surat yang lain, begitu. Berhenti sejenak. Ya, kalau dalam imam dan makmum, mungkin sebagian makmum belum membaca Al-Fatihah saat makmuman, di situ kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah. Seperti ya, termasuk saat sebelum ruku itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berusaha berhenti sejenak. Contohnya setelah Al-Fatihah berhenti sejenak sebelum membaca surat. Kemudian setelah membaca surat sebelum ruku beliau berhenti sejenak juga. Ya, berhenti sejenak juga untuk memberikan kesempatan bernafas lebih longgar, lebih lega, kemudian ruku dengan khusyuk dan tumakninah. Gitu. Kemudian di antara yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kana yutiluha taratan wa yukhaffifuha taratan ukhra. Terkadang-kadang Rasulullah memperpanjang bacaan, terkadang-kadang meringankan bacaan, terkadang-kadang nggak terlalu panjang, nggak terlalu ringan, sesuai dengan keadaan, hadirin. Ya, sesuai dengan keadaan. Kalau jamaah di sini ini sepertinya satu rakaat surat Al-Baqarah bisa ya Pak ya? Apalagi kalau mendengar yang imam Ustadz Raghib, Masya Allah. Jangankan Al-Baqarah Ustadz, Baqarah Ali Imran satu rakaat pun siap kalau Ustadz Raghib ya. Beliau Masya Allah luar biasa suaranya. Kuat Pak satu rakaat Al-Baqarah? 3 jam Pak satu rakaat. Ya, kadang-kadang diperpanjang, kadang-kadang diringankan, kadang-kadang tengah-tengah sesuai keadaan. Jadi imamnya harus melihat di belakang. Wah, ini rayot semua ini pagarnya. Ya kan? Maka imam harus bijak ya, jangan mentang-mentang Rasulullah kadang panjangin kok. Saya imam panjangin dong, jangan kok protes loh, kan makmummu itu loh. Makmummu. Emang yang sholat kamu doang, kamu sebagai imam. Ya udah, kalau mau sholat panjang sendirian aja udah. Jangan nah, seperti itu. Ya, lihat kok keadaan dan kondisi. Gitu kan. Tidak ada masalah seandainya ada satu masjid di Jakarta ini dia membiasakan sholatnya panjang, khususnya saat tarawih. Targetnya 1 malam 1 juz, nggak ada masalah. Dibuat peraturan ini, ya kan? Sehingga apa? Menarik perhatian orang-orang lain yang pengen tantangan sholat lebih panjang, pengen mendengarkan Al-Quran lebih khusyuk, lebih lama, dia datang ke tempat tersebut. Itu tergantung situasi dan kondisi, diatur saja mekanismenya, insya Allah. Ya. Kemudian di antara tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat sholat adalah termasuk saat zuhur. Wa ammaz zuhru fakana yutilu qira'ataha ahyanan wa ammal asru fa'alan nisfi min qira'atiz zuhri idza talat wa biqadriha idza qasurat. Zuhur kadang pun Rasulullah memperpanjang, hadirin.
Asarnya setengah dari zuhurnya. Seandainya ini kita hitung, zuhurnya Rasulullah itu saat berdiri membaca Al-Fatihah dan seterusnya itu sekitar 10 menit, asarnya sekitar 5 menit. Sekitar 30 menit, asarnya sekitar 15 menit. Begitu. Setengah asar beliau agak ringan daripada zuhurnya. Ya, kita wajar aja karena zuhur asar ini nggak kenceng, ya kan. Kalau kita lama-lama takut makmum nih ngelamun aja nih, Ustadz ngantuk atau tidur atau gimana ini. Imamnya, ya kan, itu pun ya Allah, keadaan kita udah beda ya. Ya, seperti itu. Wa ammal maghrib fasallaha marratan bitur wa marratan bil mursalat. Kadang-kadang Rasulullah salat maghrib setelah Al-Fatihah membaca surat At-Tur. Ya, waturi wa kitabim mastur. Nah, surat At-Tur ini sekitar 3 halaman hadirin, 3 halaman. 3 halaman istilahnya. Kalau yang baca Ustadz Rogib sekitar 15 menit. Ya kan? Kemudian di rakaat kedua setelah Al-Fatihah dibaca Al-Mursalat. Al-Mursalat ini sekitar 1 halaman setengah. Nah, di sini baru 4 ayat aja diprotes sama makmumnya. Masya Allah, banyak sekali tauladan yang diajarkan Rasulullah dalam sholat ini. Ya, bahkan Rasulullah full 1 Baqarah pun pernah, mungkin 1 Ali Imran pun pernah. Bahkan juga pernah sholat sunnah ya, bukan sholat bersama jamaah. Sampai subuh hadirin, malam berdiri sampai subuh. Wah, mau makmuman sama beliau, monggo. Ya, Masya Allah, udah azan Isya, cepat sekali. Ya kan. Tentang kunut fajar dan subuh, ini sudah kita bahas perbedaan di kalangan ulama, ya kan. Artinya sebagian mengatakan itu adalah dilakukan oleh Rasulullah, sebagian tidak. Nah, perbedaan tersebut kemarin sudah kita sampaikan, itu adalah bagian dari doa. Tidak membatalkan subuh kita kunut ataupun tidak kunut. Ya, seperti itu. Itu isinya doa. Ya. 1 menit lagi, ya, izin, ya. Kemudian tentang salat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yutilu rakaatal ula ala saniyati min kulli shalah. Di rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Nah, ini bagi yang khususnya imam, karena beliau selalu ngimami kan gitu. Di rakaat pertama diusahakan lebih panjang daripada rakaat kedua. Setidaknya memberikan kesempatan makmum-makmum yang masbuk, yang ketinggalan, biar dia bisa mengejar rakaat pertama. Seperti itu. Ya. Kemudian wa kana ruku'ul mu'tadu miqdaru 10 tasbihatin wa sujuduhu kadzalika. Tentang rukuknya dan sujudnya itu kira-kira mengucapkan subhanallah sebanyak 10 kali. Subhanallah. Panjangnya maksudnya hadirin. Ya. Tidak cet, jangan. Ya, kira-kira 20 rakaat cuman 10 menit, jangan. Budak itu kan. Harus tumakninah, ya kan? Yang kemarin kita katakan di antaranya rukunnya adalah tumakninah, sujud dengan tumakninah, rukuk pula dengan tumakninah, kan begitu. Ya, rukuknya, sujudnya tenang gitu. Apalagi yang kakinya sudah encok. Kalau baru sujud langsung disuruh ngangkat lagi, wah, bisa lebih encok lagi kan begitu. Demikian pula sujud. Baru turun dari atas menuju sujud, imamnya sudah bangun lagi. Ya kan? Ini pinggangnya udah pegel-pegel gitu kan. Maka tenang. Ya, lebih ditenangkan lagi. Khususnya kalau jamaahnya orang-orang yang tua, begitu kan? Yang sudah sepuh, maka imam di sini diusahakan untuk melihat keadaan yang ada di belakangnya. Seperti itu. Ya, karena sudah adzan Isya, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau ada pertanyaan atau ada lanjutan mungkin kita bisa lanjutkan setelah sholat Isya. Betul ya Pak Haji? Jazakumullah khair. Kita pending terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita laksanakan sholat Isya secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima amal sholat kita ini dengan sempurna, tidak berkurang sedikit pun. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kita sedikit lanjutkan tentang petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya. Ya, di antaranya adalah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fit tasyahhudil akhir jalasa mutawarrikan wa kana yufdi bi warikihi ilal ardi wa yukhriju qadamahu min nahiyatin wahidah. Ketika tasyahud akhir duduknya tawarruk di atas tanah. Duduk di atas tanah. Alhamdulillah bisa semua insyaallah. Pak Hadi bisa. Yang badannya agak besar, agak susah gitu kan. Ya. Biasanya dia bersandar di atas dua kakinya, tidak ada masalah. Di tasyahud akhir diusahakan duduk di atas tanah ya, yang biasa kita udah praktekkan seperti itu. Seperti itu. Tapi jangan sampai menduduki kaki orang lain di sebelah kan gitu. Ada itu kasus begitu. Kesakitan akhirnya dia langsung goyang, dorong, berantem jadinya ya kan. Nah, lihat situasi juga gitu kan. Karena kalau kita duduk di atas itu kan kita akan miring ke arah sebelah gitu kan. Tiba-tiba ternyata kaki orang kedudukan kita yang gemuk contohnya ya bisa menyakiti orang sebelah, maka harus diperhatikan juga di situ. Wa amaral musalliya an yastatira walau bisahmin au asa. Wa kana yurakkizul hirbata fis safari. Ya. Saat sholat hadirin itu harus ada sitar di depannya. Nah, diusahakan dan Rasulullah menyuruh ada sitar. Walaupun itu sitar itu enggak harus kordeng, enggak harus benda yang tinggi, enggak harus. Artinya ada penghalang di depannya untuk menunjukkan jangan lewat di batasan ini gitu. Karena kan kita dilarang jalan atau melewati di depan orang yang sedang sholat. Ya, batasannya ya tempat sujud itu. Tempat sujud itu maka kita taruh di situ penanda. Nah, itu diantara yang mesti kita lakukan ya. Kalau ada penanda ya kita. Kalau enggak ya udah kita mau sholat sendiri, nyari tempat-tempat yang kira-kira orang tidak melewati di depan kita. Sampai pintunya sana, pintunya sini, kita sengaja sholat di situ. Atau sengaja biar orang-orang nggak ngelewatin saya, orang saya mau keluarnya lebih dulu, jangan keluar dulu kalian, ya, apalagi seperti itu. Ya, kasih penanda. Atau mojok di depannya ada dinding biar nggak diganggu oleh orang yang lewat. Ya. Wa kana idza shalla ila jidarin ja'ala bainahu wa bainahu qadra mamarrisyati walam yakun yataba'adu minhu bal amra bil qurbi minas sutrati. Ya, seperti itu. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan salatnya. Kalau tadi ucapan, tindakan dan lain sebagainya. Di antara dalam saat salat kan ada istilahnya perbuatan. Di samping ada perkataan, ada juga perbuatan. Lam yakun min hadihi al-iltifatu fis shalah. Iltifat itu noleh. Dalam sholat Rasulullah nggak ngajarin toleh kanan, toleh kiri. Ya kan? Ya, melihat ke arah tempat sujud. Jangan tengok-tengok kanan kiri. Jangan banyak pergerakan-pergerakan. Selain pergerakan sholat. Ya, nyolek temennya. Jangan. Ada beberapa orang saya lihat gara-gara memang temennya ya, ada yang berusaha menjalankan sunnah gitu ya. Sholatnya itu nempel kaki satu sama lain. Gara-gara nggak nempel di senggol-senggol begitu, memberi isyarat untuk nempelin kaki. Padahal itu kan nggak suatu kewajiban ya, ya kan. Seperti jangan toleh-toleh ngintip sana gitu. Ya seperti itu. Walam yakun min hadihi taghmidu ainaihi fis shalah. Tidak juga di antara petunjuk Nabi tidak memejamkan kedua matanya dalam sholat. Jangan. Ya kan? Jangan memejamkan kedua mata dalam sholat. Berarti batal sholatnya Ustaz kalau matanya terpejam? Enggak batal. Siapa yang bilang batal? Ya, ini kan petunjuk Rasul seperti itu. Kalaupun kita memejamkan kedua mata kita enggak membatalkan sholat. Ya, oke, seperti itu. Tapi jangan sampai menyengaja memejamkan kedua mata, jangan. Karena Rasulullah tidak mengajarkan. Wa idza qama fi sholati wa kana idza qama fi sholati ta'a ra'sahu wa kana yadkhulu fi sholati wa huwa yuridu italataha
fayasma'u buka as-sabiyyi fayukhaffifuha makhafata an yashqa ala ummihim. Masuk ke dalam salat ingin memanjangkan salat. Melihat di belakangnya orang-orang yang kuat semua, semangat semua. Ternyata beliau mendengarkan ada tangisan anak. Berarti ada makmumnya ibu-ibu begitu. Ada makmumnya ibu-ibu bawa anak ikut sholat berjamaah, nangis anaknya. Akhirnya Rasulullah mempercepat atau meringankan sholatnya, takut memberatkan ibu tersebut yang sedang menggendong atau anaknya yang sedang rewel. Itu diantaranya. Ya, jadi kondisional tadi sebagai imam begitu. Ya. Wa kana yusalli fayaji'ul Hasanu awil Husaini fayarkabu zuhrahu. Pernah beliau sholat kemudian datang Hasan Husain cucu beliau. Biasa anak kecil ketika melihat atuknya atau ayahnya pasti dinaikin di atas punggungnya. Terjadi pula begitu. Fayutilu sajdata karahiyata an yulqiyahu an zuhrihi. Biasanya saat apa? Saat sujud. Anaknya naik-naik ke pundaknya saat sujud. Ya kan? Rasulullah akhirnya memanjangkan sujudnya biar si Hasan dan Husain cucu beliau bisa bermain di atas punggungnya. Soalnya kalau langsung diangkat gini geblak dia, bisa terjatuh. Paham? Kita kalau diganggu dikit sama anak-anak, langsung sebagian ya, bukan kita sebagian udah emosi gitu. Ya kan? Anak-anak ini Hasan Husain masuk masjid, nggak ada masalah. Anak-anak nakal berisik itu wajar. Kita kasih pemahaman. Orang tuanya yang datang membawa anaknya diajak di sampingnya. Jangan dibiarkan keluyuran ke sana kemari, lompat-lompat, teriak-teriak, jangan. Nah, nggak ada masalah anak-anak ikut ke masjid. Orang tuanya ikut, mendiamkan dan menenangkan, mengajarkan bahwa masjid adalah untuk sholat, untuk tilawah Quran, untuk zikrullah, untuk ibadah, tidak untuk main-main begitu. Ya, naik-naik ke punggung bapaknya biasa. Ya, Rasulullah pun terjadi pada beliau sama Hasan dan Husain. Ya. Wa kana yaruddus salama fis salati bil isyarati. Ada salat beliau pernah salat kemudian ada yang ngucapin salam, enggak tahu kalau beliau sedang salat. Kan enggak mungkin saat salat ada yang nyalamin Bapak Ibu kemudian waalaikumsalam saya sedang salat. Ya enggak boleh. Jawabnya bagaimana? Dengan isyarat. Dengan isyarat. Isyaratnya seperti apa? Contohnya yang tadi suaranya nggak kenceng, dikencengin. Bacanya dikencengin. Biar mereka dengar kalau kita sedang sholat. Contohnya ketok-ketok pintu nih. Kita sedang sholat dalam rumah, ya kan? Seperti itu. Kita jawab salam tersebut dengan cara isyarat. Isyarat yang tidak berlebihan yang membatalkan sholat, jangan. Ya. Bahkan kadang wa kana yanfukhu fi sholatihi wa kana yabki fiha wa yatanahnahu li hajatin. Terkadang dehem gatel terjadi juga. Ya, terkadang juga menangis saat sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Wa kana yanfukhu fi sholatihi. Ya, ngantuk kan manusia wajar. Terkadang menguap. Begitu. Ya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia biasa seperti kita. Dan ini menunjukkan bahwa kita kalau ada hajat gatel nggak ada masalah. Tapi kalau disengaja ini yang masalah. Ya kan? Jangan disengaja melakukan amal-amal perbuatan selain perbuatan sholat, kecuali ada hajat atau darurat tadi. Ya. Wa kana yusolli hafiyan taratan wa munta'ilan taratan. Dulu Rasulullah kadang sholatnya tanpa bersandal. Nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Kadang bersandal. Ya, bahkan Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk sholat pakai sandal biar berbeda dengan orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi kalau masuk masjid mereka tempat ibadah mereka itu sandalnya dicopot. Makanya Rasulullah SAW selalu berusaha berbeda dengan mereka, menyuruh orang Islam sahabatnya kalau sholat monggo bersandal. Ya, hadirin. Kalau dulu nggak berkarpet begini, hadirin. Ya kan, nggak berkarpet. Langsung pasir, tanah, kan begitu. Ya, pakai sandal, yang penting sandalnya tidak najis. Sholat di atas sandal. Sekarang kok pakai sandal di sini? Jalan kaki dari rumah banyak tai kucing, tai anjing, kok injak-injak naik di sini pakai sandal, kata Rasulullah harus pakai sandal. Nah, itu nggak bisa lagi. Udah banyak najis di kanan kiri kita.
gitu kan. Yang membuktikan dulu bahwa Rasulullah pernah ngumpul-ngumpul bersama sahabatnya di sini, ada orang Arab Badui kampung, tiba-tiba mojok pipis. Mojok di situ pipis. Ya kan? Sahabat yang lain nengok pengen ngamplengin istilahnya. Rasulullah bilang jangan, biarin dia selesai pipisnya dulu. Setelah selesai Rasulullah minta untuk diambilkan satu ember air disiramkan di atas pipisnya tadi. Ya, itu menunjukkan bahwa masjidnya dulu itu langsung tanah, gitu kan. Airnya kan langsung menyerap ke bawah. Disiram air di atasnya berarti najisnya sudah dianggap hilang. Setelah selesai Rasulullah panggil orang tersebut dan memberitahu ini tempat sholat, ini tempat. Itulah kasih sayangnya Rasulullah SAW. Ketika ada orang yang baru masuk masjid, baru ingin sholat dalam keadaan kotor, kumuh, bajunya koyak, silahkan biarkan. Wudu ya, diusahakan untuk kita tidak melarangnya. Kita punya kesempatan untuk duduk membersamainya, memberikan pengarahan. Alhamdulillah kita berikan pengarahan. Jangan disakiti, jangan dihardik ya, seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW setelah sholat beliau alhamdulillah biasa kita praktekkan membaca zikir wirid dalam sholat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Itu Rasulullah SAW juga melakukannya. Adapun sebagian umat Islam di dunia ini, di Indonesia juga, sebagian mengeraskan suara, sebagian tidak mengeraskan suara, tidak ada masalah. Itu perbedaan pendapat yang wajar-wajar ya. Yang salah itu selesai sholat langsung kabur, nggak zikir, nggak mau wirid. Nah itu ya, selesai sholat kita zikir. Ada makmuman, ada imam, alhamdulillah imamnya dikeraskan, amin, doa kita aminkan, ya kan. Apalagi kita yang belum hafal zikir-zikir setelah sholat apa saja, ya, itu seyogianya imamnya mengeraskan biar makmumnya paham dan hafal, begitu. Ya, sudah terbiasa dan terlatih. Biasanya kita ini menghafal doa-doa setelah sholat karena sering mendengar dari imam, betul kan? Nah, kalau nggak pernah mendengar sama sekali, ya nggak hafal-hafal, apalagi dia nggak mau menghafal, seperti itu. Wa kana idza shallal fajr salasa fi musallahu hatta tatlu asyam. Ketika sholat fajar, sholat subuh, beliau duduk sampai terbit matahari, menunggu sampai meninggi, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Masya Allah, itu tauladan. Bapak Ibu yang berkesempatan sholat subuh berjamaah di masjid, duduk tilawah zikrullah, ada kajian subuh, ikut kajian sampai terbit matahari, alhamdulillah. Kemudian sholat 2 rakaat, alhamdulillah. Di Masjid Al-Hamra ini disediakan sarapan pagi juga, alhamdulillah, masya Allah, ya kan, alhamdulillah. Wa kana yaqulu dubura kulli sholatin, di antara doa yang beliau ucapkan setiap selesai sholat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Di antaranya lagi la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafir. Doa-doa yang baik, ya kan? Kita berdoa setelah sholat, ya Allah, kita mengaminkan dari imam. Doa sendiri lebih panjang lagi, monggo silahkan. Ya, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 33 ditambah la ilaha illallah tadi menjadi 100. Masya Allah, seperti itu. Yang terakhir hadirin adalah tentang sholat sunnahnya Rasulullah dan khususnya qiyamul lailnya Rasulullah. Kana yusalli amatas, kana yusalli tatawwu, ya, la siyama la sababalau fi baiti la siyama sunnatal maghrib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak sholat sunnah, ya, khususnya beliau menyampaikan sholat sunnah, sunnatal maghrib, masya Allah. Wa kana yuhafidhu ala ashri rakaatin fil hadari daiman. Saat tidak berpergian beliau menjaga sholat sunnah sebanyak 10 rakaat. Apa saja itu? Rakaataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, wa rakaataini ba'dal maghrib,
2 rakaat setelah maghrib, wa rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa rakaataini qabla sholatil fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, ketika tidak bepergian 10 rakaat sunnah tersebut beliau jaga. Beliau jaga selalu, tidak meninggalkannya, Masya Allah. Apa tadi Pak? 2 rakaat sebelum zuhur dan sesudah zuhur. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib. Kemudian 2 rakaat sesudah isya. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Dijaga. Rasulullah menjaganya luar biasa. Wa kanat muhafadzatu ala sunnatil fajri asyadda min jami'in nawafil. Ketika sholat sunnah fajar sebelum subuh itu dijaga oleh Rasulullah, nggak pernah ketinggalan sama sekali. Yang paling dijaga adalah sholat sunnah fajar tersebut. Walam yakun yada'uha wahya hiya wal witr. Dan sholat witir. La hadaran wala safaran, baik dalam keadaan beliau bepergian maupun dalam keadaan beliau tidak bepergian. Ya, Masya Allah. Salat sunnah fajar Pak dan witir selalu dijaga oleh Rasulullah SAW.